Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika bisnis. Kali ini kita masuk kepada pertemuan yang kelima, yang mana akan mempelajari aplikasi atau penerapan deret dalam dunia bisnis. Sebelumnya saya ingin review atas pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah mempelajari deret, ya. Oke, yang terbagi menjadi dua. Ada deret hitung dan deret ukur. Untuk deret hitung adalah deret yang mempunyai angka pembeda, yakni selisih antara bilangan sebelumnya dengan bilangan setelahnya, ya. Sehingga rumus mencari Sn suku ke N adalah A buka kurung N kurang 1 dikali dengan B. Oke. Kemudian untuk Jn-nya N per 2 buka kurung A plus dengan hasil dari Sn, ya. Oke. Sedangkan untuk deret ukur adalah deret yang memiliki pengganda, ya, karena membandingkan, sehingga Sn di sini adalah A kali P dengan pangkat N. Oke. N kurangi dengan 1, ya. Kemudian untuk Jn-nya untuk deret ukur, ya, kita asumsikan P nilainya lebih dari dengan 1 adalah A buka kurung P pangkat N kurang dengan 1, dimana dibagi per P kurangi 1, ya. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasi deret pada dunia bisnis. Oke. Pada pertemuan ini, terutama pada bidang bisnis, penerapan deret ada pada mode perkembangan usaha, model bunga majemuk, dan model pertumbuhan penduduk, ya. Nah, pada materi kali ini nantinya akan ada contoh soal dan pembahasan, sehingga diharapkan setelah mempelajari mata pertemuan ini, mahasiswa dapat memahami penerapan deret dalam bidang bisnis, menyelesaikan persoalan, model perkembangan usaha, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke model perkembangan usaha, uraian materi bagian pertama. Deret sering diterapkan dalam model perkembangan usaha. Perkembangan usaha yang bagaimana? Yang dalam hal ini adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan deret. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Perusahaan penghasil tas menghasilkan sebanyak 4.000 buah tas pada bulan pertama. Oke, berarti ini A, ya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah tas setiap bulannya. Oke, 300 ini adalah B. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah tas yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berapa buah jumlah tas yang dihasilkan selama tahun pertama produksinya? Berarti yang ditanyakan adalah S12 dengan jumlah tahun pertama, jumlah 12 bulan, ya. Tahun pertama itu berapa? Oke. Langsung saja kita substitusikan. Oke, S12
sama dengan 4.000 ditambah, maaf, 12 dikurangi 1 kali dengan B ya, 300. Oke, 4.000 ditambah 11 dikali 300. 4.000, 11 kali 300, 3.300, sehingga didapatkan 7.300. Ini adalah jumlah produksi pada bulan ke-12 sebesar 7.300 tas. Oke, untuk selanjutnya kita mencari JN ya, atau langsung saja C12 adalah 12 dibagi dengan 2, buka kurung 4.000 ditambah dengan 7.300, 6, 4.000 tambah 7.300, 11.300, sehingga didapatkan 6 kali 11 300, 67.800. Jadi jumlah produksi dalam kurun 12 bulan atau tahun pertama sebesar 67.800 tas. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya. Besarnya penerimaan PT Cahaya Sukses Makmur dari hasil penjualan barangnya sebesar 520 juta rupiah pada tahun kelima. Oke, ini berarti S5 ya. Kemudian 780 juta rupiah pada tahun ke-7 ya, S7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapakah perkembangan penerimaannya per tahun? Berapa juga besarnya penerimaan pada tahun pertama A ya, dan pada tahun berapa penerimaannya sebesar 460 juta rupiah. Oke, langsung saja kita substitusikan kepada persamaan ya. Masih ingat bahwa penguraian daripada suku ke-7 itu didapatkan A dijumlah dengan 6B ya. Kemudian untuk suku kelima A dijumlah dengan 4B sehingga ketemu suku kelima. Tinggal kita kurangkan saja persamaan 1 dengan persamaan kedua, sehingga A dikurangi A 0 ya. 6B dikurangi 4B 2B. Oke, sebentar. Kemudian 780 juta dikurangi 520 juta, 260 juta. Sehingga B sama dengan 130 juta. Ya. B sudah kita ketemukan. Sehingga jika kita masukkan, kita juga langsung memperoleh nilai A ya, yakni sebesar 200 juta. B sudah dapat, A sudah dapat ya. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari N yang keberapa ditemukan penerimaan sebesar 460 juta. Oke. Ya. Kita masukkan 460 juta sebagai SN-nya ya. Kemudian 200 juta A, N masih belum diketahui, 130 juta sebagai B. Oke, kita teruskan sampai ke bawah sehingga 130 juta N ya sama dengan 390 juta. N yakni 390 juta dibagi dengan 130 juta. Ketemulah N sebesar
atau N yang ketiga yang nantinya akan menimbulkan penerimaan sebesar 460 juta. Seperti itu. Oke. Nah, kita sampai di sini dulu untuk pertemuan yang kelima ini. Pada model yang pertama dulu, perkembangan usaha. Saya sudah menyiapkan praktek soal ya. Silakan bisa dikerjakan dan dilihat pada Google Classroom mata kuliah Matematika Bisnis kelas A. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.